Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada video ini, kita akan membahas salah satu metode paling fundamental dalam pembuktian matematika, yaitu pembuktian langsung. Selain itu, kita juga akan mempelajari konsep tentang syarat perlu, syarat cukup, contoh-contoh soal, dan beberapa kesalahan umum yang sering terjadi saat menulis pembuktian. Saya harap penjelasan ini bisa membuat kalian lebih memahami bagaimana matematika bekerja melalui logika dan pembuktian. Mari kita mulai. Jadi, apa itu pembuktian langsung? Pembuktian langsung adalah salah satu metode yang paling sederhana dan paling umum digunakan dalam matematika. Dalam pembuktian, kita memulai dengan sebuah pernyataan awal atau asumsi yang biasanya berbentuk jika A dan berusaha menunjukkan bahwa kesimpulan B benar dengan menggunakan langkah-langkah logis yang valid. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembuktian langsung, penting untuk memahami konsep syarat perlu dan syarat cukup, terutama dalam konteks pembuktian implikasi yang sering kita temui dalam matematika. Syarat perlu adalah kondisi yang harus benar agar pernyataan bisa berlaku. Namun, hanya memenuhi syarat perlu saja belum cukup untuk memastikan bahwa kesimpulan benar. Contoh sederhananya adalah, agar tanah basah, hujan adalah suatu syarat perlu. Tetapi, tanah bisa basah karena hal lain, misalnya disiram air. Dalam hal ini, hujan hanyalah syarat perlu agar terjadinya tanah basah. Syarat cukup adalah kondisi yang jika benar, maka kesimpulan sudah pasti benar. Jika kita mengatakan, jika seorang presiden, maka dia adalah warga negara. Menjadi presiden adalah syarat cukup untuk menjadi warga negara, karena tidak mungkin seseorang menjadi presiden tanpa menjadi warga negara terlebih dahulu. Memahami kedua konsep ini akan sangat membantu dalam memahami logika dari pembuktian implikasi, termasuk dalam pembuktian langsung. Jika kita ingin membuktikan jika A maka B secara langsung, maka kita menganggap A itu benar sebagai asumsi dan membuktikan bahwa dari A kita bisa menyimpulkan B. Nah, di sini A itu adalah syarat cukup untuk B. Sekarang, bagaimana struktur pembuktian langsung? Pertama, kita mulai dengan asumsi bahwa pernyataan awal A adalah benar. Lalu, kita menggunakan aturan-aturan logika dan operasi matematika untuk mencapai kesimpulan B. Ini disebut juga pembuktian implikasi jika A maka B. Baik, kita masuk ke contoh soal. Jika A dan B adalah bilangan rasional, maka A plus B merupakan bilangan rasional. Nah, di sini kita membuktikannya menggunakan bukti langsung ya. Bukti. Nah, kita mulai dari apa yang kita punya. Yang kita punya adalah A dan B. A dan B bilangan rasional. Nah, di sini kita perlu tahu definisi bilangan rasional apa. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dibentuk. Misalnya kalau A misalnya jadi A P per Q dan B itu jadi R per S, di mana P, Q, R, S itu elemen anggota bilangan bulat dan penyebutnya tidak boleh 0 ya, dan Q dan S itu tidak sama dengan 0. Nah, kita ingin tunjukkan apa? Ingin tunjukkan A plus B nya juga merupakan bilangan rasional. Ya udah, kita olah A plus B berarti P per Q tambah R per S. Nah, di sini kita samakan saja penyebutnya ya. Q per S ini jadinya PS ditambah QR. Nah, perhatikan bahwa PQRS di sini anggota bilangan bulat, sehingga perkaliannya juga bulat, penjumlahannya juga bulat. Jadi yang di atas ini anggota bilangan bulat, dan yang di bawahnya tadi karena Q dan S nya tidak 0, maka yang bawah juga tidak sama dengan 0. Nah, perhatikan, maka A plus B ini sudah bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Nah, kita sampai pada kesimpulan, maka A plus B itu bilangan rasional. Itu, nah, kita selesai. Baik, kita masuk ke contoh soal berikut. Jika M dan N adalah bilangan real dan N besar dari 0, maka buktikan M plus 1 per N plus 1 itu besar sama dengan M per N. Nah, bagaimana pembuktiannya? Di sini kita perhatikan, kita seharusnya mulai dari apa yang kita punya ya. Yang kita punya itu ini, yang akan dibuktikan itu ini. Nah, tapi kalau kita mulai dari apa yang kita punya, mungkin untuk sampai ke bentuk ini kita akan bingung. Jadi untuk dicoret-coretkan sebenarnya nggak apa-apa, kita mulai dari
apa yang akan dibuktikan, yaitu ini. Nanti sampai kepada kesimpulan ini misal. Jadi urutannya kita balik. Tapi pada penulisan pada penulisan buktinya tetap harus kita mulai dari apa yang kita punya. Nah, coba ya kita mulai. Kita coba otak-atik apa yang akan kita buktikan. Nah, n plus 1 besar dari m per n. Nah, kita lihat bisa kita kalikan. N plus 1 kali n besar dari n plus 1 kali m. Kita kalikan ke dalam. N plus m sama-sama ada mn nya. Bisa kita coret. Jadi tinggal n besar sama dengan besar dari m. Nah, seperti apa yang kita punya ya soal. Balik lagi kan. Nah, karena itu berarti penulisan yang benar di buktinya kita balik urutannya menjadi ke atas. Ini kalau kita nggak mulai dari sini, nggak kita coret-coret dari apa yang akan dibuktikan, kita mungkin nggak akan tahu dari n besar sama m ini kita akan tambahkan apa gitu ya. Kita nggak akan kepikiran gitu. Ternyata untuk bisa sampai ke bentuk ini, langkahnya adalah kita tambahkan dia dengan mn, lalu kita faktorkan lagi jadi ini, nanti balik lagi jadi ini. Nah, untuk penulisan secara bukti yang baiknya berarti bukti gitu ya, bukti. Nah, kita harus mulai dari apa yang kita punya. Kita punya n, perhatikan bahwa n besar dari m. Nah, di sini saya tambahkan kedua ruas dengan mn. M tambah mn. Karena kedua ruas kita tambahkan, berarti pertidaksamaan ini tidak berubah ya. Maka selanjutnya kita keluarkan m-nya yang ini. Berarti jadi m tambah 1. Yang ini kita keluarkan m-nya jadi n tambah 1. Nah, baru kita kalikan dia ke kali selang, ini jadi n plus 1, ini m per n. Nah, ini akan dibuktikan di soal kan, m plus 1 per n plus 1 besar sama dengan m. Nah, ini kita sampai pada kesimpulan. Jadi perlu ingat, kalau untuk dicoret-coretan untuk membuktikan suatu teorema misalkan ya, kita nggak apa-apa mulai dari dicoret-coretan mulai dari yang akan kita buktikan. Nah, walaupun sebenarnya di penulisannya nanti kita harus tetap mulai dari yang kita punya. Seperti itu, jangan kebalik ya. Jadi nanti kalau buktinya malah mulai dari sini, ini salah ya. Salah ya makanya. Ini hanya untuk proses membantu kita menuliskan buktinya secara baik. Nah, kita jumpa sampai ke ujung apa yang kita punya tadi, berarti kita tinggal menulisnya secara terbalik. Seperti itu. Nah, bukti yang benarnya ini. Seperti itu ya. Baik, kita masuk ke contoh. Jika n adalah bilangan bulat, maka n pangkat 3 min n merupakan bilangan kelipatan 6. Di sini kita coba tulis buktinya menggunakan bukti langsung. Nah, apa yang kita punya? Kita punya n adalah bilangan bulat. Yang akan dibuktikan adalah n pangkat 3 min n merupakan bilangan kelipatan 6. Nah, perlu diperhatikan bilangan kelipatan 6 itu berarti bilangan yang habis dibagi bilangan kelipatan 6 itu merupakan bilangan yang habis dibagi 2 dan 3 ya. Nah, perhatikan n pangkat 3 min n itu masih bisa saya sederhanakan. Kita keluarkan n-nya menjadi n pangkat 2 min 1. Nah, n pangkat 2 min 1 juga masih bisa kita faktorkan lagi menjadi n min 1, n plus 1. Nah, sekarang perhatikan bentuk ini. Ini kalau saya tuliskan ulang menjadi n min 1, n lalu n plus 1. Nah, mereka ini adalah bilangan tiga bilangan bulat berurutan. Bilangan bulat berurutan. Kita perhatikan di sini untuk kita mengecek apakah dia habis dibagi 2. Habis dibagi 2. Perhatikan bahwa n min 1, n plus 1 dari sifat bilangan, fakta dari sifat di teori bilangan, 3 bilangan bulat yang berurutan itu sudah pasti ada yang habis dibagi 2, yaitu bilangan genapnya ya. Jadi misal yang ini ganjil, ini genap, ini ganjil, sudah ada bilangan genapnya. Kalau ini ganjil, kalau ini genap, ini ganjil, ini genap, nah sudah ada bilangan genapnya ya. Berarti bilangan ini juga habis dibagi 2. Berikutnya kita coba lihat apakah dia habis dibagi 3. Nah, perhatikan juga dari
dari sifat dasar teori bilangan ya, 3 bilangan berurutan n-1, n+1 itu sudah pasti mengandung salah satu di antara 3 ini yang kelipatan 3. Ya, kita misalkan salah 1, 2, 3 itu ada 3. Baik, misalnya min 1, 0, 1. Nah, yang mana kelipatan 3-nya? Yang kelipatan 3-nya yang 0 ya. Jadi, setiap 3 bilangan bulat berurutan itu pasti ada yang kelipatan 3. Itu artinya bilangan ini itu habis dibagi 3. Nah, karena kita sudah bisa menunjukkan bahwa bilangan ini habis dibagi 2 dan habis dibagi 3, artinya apa? Berarti artinya n-1, n+1 itu bilangan kelipatan 6. Jadi kita sampai pada kesimpulan yang ingin kita buktikan. Nah, ini kan tadi n pangkat 3 min n ya. Jadi n pangkat 3 min n itu merupakan bilangan kelipatan 6. Seperti itu. Sekarang mari kita lihat beberapa kesalahan umum yang sering terjadi saat menulis pembuktian. Yang pertama adalah kita mengasumsikan apa yang harus dibuktikan. Yang kedua, penggunaan tanda kesetaraan yang salah. Yang ketiga, pembagian dengan 0. Dan yang keempat, hati-hati dengan kasus ekstrim. Kita bahas, perhatikan contoh berikut. Jika A dan B adalah bilangan real, maka A kuadrat tambah B kuadrat besar sama dengan 2AB. Nah, kesalahan umum yang terjadi pada mahasiswa tingkat awal biasanya mereka memulai bukti dari apa yang harus dibuktikan dari sisi ini. Maka kita dapat ini, kita dapat ini. Nah, sebenarnya ini tidak apa-apa ya kalau saat ujian ini adalah bagian dari coret-coretan kita. Namun dalam pembuktian secara formal, struktur yang bagus, yang benar dan bagus itu adalah dari apa yang kita punya. Apa asumsi yang benar? Asumsi yang kita punya adalah jika A dan B adalah bilangan real, maka kita mulai dari sini. Nah, karena keduanya adalah bilangan real, selisihnya dikuadratkan itu selalu positif. Nah, kita mulai dari sini, lalu kita ke sini, lalu kita ke sini. Nah, baru itu adalah suatu pernyataan bukti yang baik. Berikutnya, perhatikan contoh berikut. Penggunaan yang salah dari tanda kesetaraan. Nah, persamaannya akar X plus 3 sama dengan X plus 1. Jika kita menulisnya menjadi X plus 3 sama dengan X plus 1 kuadrat, nanti kita akan mempunyai solusi yang tidak valid karena kuadrat di sini ini akan menambah solusi palsu. Yang ketiga, pembagian dengan 0. Di sini kita lihat contohnya, misalnya saya punya A sama dengan B, lalu saya tulis AB sama dengan A kuadrat, kita kurangkan dengan B kuadrat, lalu yang berikutnya kita faktorkan kedua sisinya. Nah, di bagian ke-5 kita bagi kedua sisi dengan A min B, A min B, A min B. Tersisa B sama dengan A plus B. Nah, jika kita substitusikan A sama dengan B, kita dapat B sama dengan 2B, yang merupakan suatu kontradiksi ya. Kesalahan ini terjadi pada langkah di mana kita membagi bilangan tersebut dengan A min B, yang sebenarnya karena A sama dengan B, maka nilainya adalah 0. Berikutnya adalah kasus ekstrim, di mana sangat penting untuk selalu memeriksa kasus ekstrim ketika bekerja dengan pembuktian. Seringkali kasus ekstrim, misalnya 0 atau bilangan yang sangat besar, dapat menunjukkan cacat dalam logika atau asumsi yang tersembunyi. Berikut contohnya, jika A, B sama dengan CD dan A sama dengan C, maka B sama dengan D. Nah, kita perlu hati-hati jika A-nya sama dengan 0. Dalam hal ini, kita bisa memiliki 0 dikali B dan 0 dikali D yang benar terlepas dari nilai B dan D, sehingga pernyataan tersebut tidak berlaku. Nah, sebelum kita akhiri, saya akan menantang kalian dengan beberapa pertanyaan mini quiz. Cobalah untuk menjawab dan lihat seberapa paham kalian tentang pembuktian langsung dan konsep-konsep yang sudah kita pelajari. Yang pertama, jika N adalah bilangan genap, apakah N plus 1 ganjil? Yang kedua, jika A dan B adalah bilangan bulat, dan A kuadrat tambah B kuadrat adalah genap, apakah bisa dikatakan bahwa A dan B keduanya genap? Yang ketiga, buktikan atau bantah jika suatu bilangan bisa dibagi 6, maka bilangan tersebut juga bisa dibagi 3. Bagaimana? Apakah kira-kira kalian bisa menjawabnya dan menuliskan buktinya secara baik? Jangan khawatir kalau ada yang belum sempurna, terus berlatih dan lambat laun pemahaman kalian akan semakin kuat. Semakin sering kalian mencoba soal, semakin jelas logika di balik pembuktian matematika.
Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap penjelasan tentang pembuktian langsung, kesalahan umum, dan contoh-contoh serta mini kuis tadi bisa membantu kalian lebih memahami logika di balik pembuktian matematika mengenai metode pembuktian langsung. Jangan lupa terus berlatih dan menonton video-video yang lain. Di video berikutnya kita akan membahas pembuktian kasus per kasus. Sampai jumpa di video berikutnya.